animasi 3D gitu ya. Dan kegunaan dari itu akan luar biasa sekali, termasuk di dalamnya pengenalan retina. Apa gunanya? Ada pernah mengenal konsep CRM nggak? Customer Relationship Management. Contohnya gini ya, biar kalau dikasih begitu, Anda masih pusing, contoh aja. Nggak bisa jalan-jalan ke situ ya, bisa sih. Saya kalau di atas terus kadang-kadang juga lupa turun. Penyakit. Mbak, tadi kan Anda bantu saya dari pagi. Namanya siapa, Mbak? Niken ya? Oke. Niken. Kamu tahu merek Giordano dong? Pernah dengar? Oke. Giordano ada di Jogja? Oke. Niken masuk ke Giordano, dia beli kaos yang V-neck, ya. Terus warnanya hitam, polos, pulang. Ya. 2 hari lagi dia datang situ. CRM sistem masa depan akan mengenali Niken dari retina mata. Ya. Terus dia bilang gini, Niken, welcome back. Last time kamu beli V-neck warna hitam Giordano. By the way, baru datang yang warnanya kuning loh, bagus. Jadi, the system will tell you that. Ya, nah akibatnya apa? Bukan ada cewek atau cowok yang, mbak, kamu dulu beli apa? Coba lihat, dilihat dulu. Nggak kayak gitu. Ya. Masa depan itu akan dibuild dengan teknologi-teknologi seperti itu. Nah, Anda kalau tidak catch up dengan begituan, paling nggak ngerti sedikit-sedikit, Anda nggak bisa menentukan hidup gua itu mau gua arahkan kemana. Ya kan? Kalau Anda jadi SPG-nya Giordano, pasti nggak ada di sini. Ya masalah Anda kalau ke depan seperti itu. Ya. Dan waktu kita bilang, wah itu kan masih lama Pak, teknologi itu sama dulu waktu ATM. Kamu pasti generasi yang ATM udah banyak kan, waktu udah gede pegang kartu ATM. Saya enggak. Saya lihat orang pegang kartu ATM ngambil uang, selalu pada waktu pertama masih dihitung uangnya keluarnya berapa. Zaman sekarang kalau keluar dari mesin ATM, jarang orang yang hitung lagi. Kecuali orangnya rada pelit ya, nggak tahu. Takut ditipu mesinnya gitu. Tapi udah jarang orang yang melakukan itu. Ya kan? Kenapa? Trust terhadap teknologinya udah tinggi. Ya kan? Nah, waktu itu ATM keluar, orang bilang, orang Indonesia mana mau dealing sama mesin ini. Ya kan? Takutnya kalau kurang uangnya dia mau ngamuk sama siapa coba, nah, gitu kan? Benar nggak? Itu ketakutan seperti itu disebarluaskan luar biasa. Tapi kamu lihat sekarang. Nah, terus perkembangannya setelah ATM apa? CDM, deposit. Kamu bukan hanya bisa narik, bisa nyetor sekarang di situ. Banyak juga yang ngomong, nah itu lebih problem lagi. Kalau yang dimasukin uangnya nanti dihitung, kita masukin 1 juta, sistemnya cuma bilang 900, gimana? Siapa ributnya sama siapa gitu, kayak selalu kayak gitu. Tapi in the end, teknologinya itu akan menang. Ya, teknologi itu hanya bisa diganggu, tapi nggak bisa dikalahkan. Orang Indonesia luar biasa kreatif. Mesin ATM di Indonesia itu sering dibobol pakai cara yang sangat tradisional. Pakai apa? Permen karet dan ini apa namanya? Bukan lidi, apa namanya? Kalau yang di jeruji di sepeda itu namanya apa? Bukan jeruji sepeda, ya. Depannya dipasangin permen karet. Terus dia utek-utek gitu dari luar gitu, supaya ada apa? Ada bill yang tarik gitu ya. Orang Indonesia itu luar biasa. Kalau dia udah desperate, panggil 6 orang, diangkat sekalian mesinnya. Teknologinya tapi nggak akan bisa dikalahkan. It's a matter of gangguan-gangguan yang seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kelima, baterai itu udah nggak perlu di-charge lagi di depan. Kalau bapak ibu ada yang punya iPad sekarang 6 jam. Ya. Baterai BlackBerry itu udah makin lama. Zaman dulu kan sehari nggak ngecas, zaman dulu zaman saya gitu ya, itu udah susah sekali. Tapi sekarang 2 hari nggak ngecas sudah bisa. Acer, saya nggak tahu yang ini berapa jam kamu mas? 2 jam? Wah, Anda mesti ganti merek mas. Akan cepat rusak. Ya, saya sarankan pada Anda, kalau mereknya Acer, bukanya jangan lebar-lebar. Tutupin mereknya. Satu hal lagi, kalau kamu
provok orang, ya, kamu nggak boleh terus gitu. Tinggal top, tenang, senyum gitu. Kamu top apa nggak bodoh? So that's what technology is all about, ya. Yang akan merubah dunia tadi adalah yang soal baterai tadi. Bayangin kalau kamu baterai itu udah nggak perlu ini lagi dicas lagi. Sebetulnya ya teknologinya itu mas, Anda punya arloji kinetik nggak? Arloji kinetik itu kan arloji nggak perlu pakai baterai, kamu goyang-goyang jalan sendiri, ya. Prinsipnya sebetulnya mirip seperti itu. What's so different about it? Cuma dia pakai kimiawi aja. Ya, jadi breathing dari O2-nya, dari CO2 yang ada, saya nggak tahu teknologinya, intinya bisa merubah itu. Nah, tahun 2009, IBM itu membuat suatu tagline untuk marketingnya yang kita sebut sebagai Smarter Planet. Nah, saya akan jelaskan kepada Anda artinya apa. Tagline Smarter Planet ini didasarkan oleh 3 kenyataan utama. Nomor 1, dunianya makin terinstrumentasi. Hari ini kalau saya tanya kepada Anda, gitu ya, nah, bawa handphone nggak? Pertanyaan itu tolong nggak menurut Anda? Nggak apa, jawab aja. Iya kan? Betul kan? Pertanyaannya kalau saya rubah, nah, bawa handphone berapa? Karena udah banyak orang yang bawa handphonenya lebih dari 1, betul? Oh, temennya pakai Flexi, wah grup itu pakai Flexi semua biar handphonenya murah, betul? Ya kan? Lama-lama punyanya 5 kali ya. Terus apa kadang-kadang Asia 150.000, wah di Jakarta aja ngantrinya kayak beli gudeg Juminten kali. Ya. Ini apa? Jadi pertanyaan bahwa punya handphone atau tidak itu pertanyaan yang udah tolong. Sekarang ini di Indonesia ditanya handphonenya berapa? Ya. Nah, kenapa? Makanya kita bilang semua itu udah terinstrumentasi. Mobil, zaman dulu Mercy punya yang namanya Intelligent Smart, nggak perlu pakai kata kunci, masuk ke mobilnya, tinggal buka pintu. Sekarang teknologi itu diimplement di Yaris, Toyota Yaris yang kecil, Vitara. Mungkin ada yang bilang Vios barusan, saya nggak tahu, tapi yang saya tahu itu. Dan apa sulitnya teknologi itu diturunin terus sampai ke bawah? Kenapa? Karena teknologi itu makin dipakai banyak orang, makin murah. Ya, jadi itu yang saya katakan bahwa semua itu jadi terinstrumentasi. Mobilnya terinstrumentasi, jamnya terinstrumentasi, handphonenya juga begitu. Ada yang udah tahu e-wallet, Telkomsel ngeluarin itu? Oke, e-wallet tuh gini, tuh handphone saya ada. Kamu belanja di supermarket atau di Alfamart itu kemarin, habis selesai, habisnya berapa? 97.000. Kamu tempelin itunya handphonenya ke mesin cash registernya, keluar saldo sebelumnya pulsa bapak 300.000, ini 90.000 habisnya, jadi sekarang pulsa bapak tinggal 210.000. Perlu nggak pak uang kemana-mana? Nggak perlu. Itu debit cardnya ada di dalam handphone ini. Itu masih lama nggak usah, kalau misalnya udah punya kok. Ya, jadi itu yang saya katakan terinstrumentasi, terinterkoneksi, udah pasti kita saling bisa berhubungan. Dan kemudian dunianya menjadi jauh lebih pandai, jadi lebih smart, ya. Nah, pada waktu saya pertama kali melihat ini, saya teringat tahun 92. Handphone ini handphone Motorola yang gede, AMPS. Harganya berapa? 25 juta rupiah. Jadi 25 juta rupiah. Yang pegang itu bos-bos gede. Jadi biasanya bos-bos gede itu kalau ke hotel bintang 5 itu ya, kan ini yang gede, apa segini. Taruh deh, ngopi-ngopi di lobi hotel. Kita sebutnya bukan telepon genggam, telepon peluk. Karena kalau digenggam sulit itu, harus dipeluk, belum bisa. Ya kan? Harganya 25 juta. Ini apa nih produknya apa? Asia. 80.000. Udah dapat SIM card, ada pulsanya pula di dalam itu sekarang.